Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mimpi orang-orang untuk mendirikan pemerintahan Islam. Jadi mimpi-mimpi itu masih ada, masih dipelihara dan masih diperjuangkan sampai kapanpun. Masya Allah. Kita akui militansi mereka dalam menegakkan negara Islam. Kita akui militansi mereka dalam menegakkan syariah Islam di Indonesia. Kita akui semangat juangnya, jihad fisabilillahnya dalam menjadikan negara Indonesia ini negara bersyariah. NKRI bersyariah. Apakah orang-orang ini masih akan tetap ada di Indonesia? Ya. Kenapa? Karena banyak ustadz-ustadznya yang mendoktrinkan wajibnya menegakkan syariat Islam. Apakah ustadz-ustadz itu salah? Sebenarnya tidak, hanya salah tempat. Kenapa bisa salah tempat? Karena di Indonesia sudah ditutup pendaftaran untuk negara Islam. Yang masih dibuka itu di Afghanistan, di Suriah, di Arab Saudi, dan negara-negara lainnya yang tidak berpancasila. Namun sayangnya di Indonesia mimpi-mimpi seperti itu sudah tidak bisa lagi. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati bahwa negara adalah berlandaskan Pancasila, bukan agama Islam. Ada yang menyebutnya sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan administrasi negara dengan agama secara kenegaraan. Sekuler itu bukan menutup atau melarang agama, tetapi memisahkan. Kalau Indonesia sekuler murni, menutup agama, maka tidak akan ada departemen agama, tidak akan ada musola-musola di instansi-instansi pemerintah, tidak akan ada acara-acara keagamaan di istana dan lain sebagainya. Itu hanyalah teknis pengaturan agama dan negara, karena negaranya bukan negara agama. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, konsep negara seperti inilah yang sulit dipahami oleh mereka yang mimpi-mimpi negara Islam itu. Pokoknya harus Islam semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan orang-orang yang bermimpi itu bukan orang-orang NU. Karena orang-orang NU tidak menghayal seperti itu lagi. Sudah putus oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa negara kita adalah berdasarkan Pancasila. Dan Pancasila pun tidak menyalahi agama, tetapi inherent dengan agama. Itu yang difahami oleh NU. Maka pemikiran-pemikiran halu seperti itu, pemikiran-pemikiran negara Islam, pemikiran-pemikiran konsep Timur Tengah, pemikiran-pemikiran Islam bersyariah, itu adalah dalam tanda kutip musuh NU. Karena apa? Karena akan mengacaukan tatanan negara Indonesia. Tatanan sosialnya, tatanan politiknya, tatanan keagamaannya kacau balau. Karena apa? Karena ada satu agama yang ingin berkuasa sendiri di negara Indonesia. Maka akibatnya negara akan kacau dan agama-agama lain pun akan bereaksi dan bahkan angkat senjata untuk melawan agama yang ingin berkuasa ini. Inilah salah satu perjuangan NU dalam menyingkirkan faham-faham seperti ini. Dan juga bisa dipastikan bahwa orang-orang yang bermimpi ini jauh daripada konsep Islam Nusantara.
Islam yang dibawa mereka adalah Islam transnasional, Arab, Timur Tengah, Yaman, Syria, Afghanistan, Mesir, dan lain sebagainya, yang masuk dalam kategori Wahabi, Ikhwanul Muslimin, HTI, Jemaah Islamiyah, dan lain-lainnya itu. Tetapi kemudian di era kebebasan seperti sekarang ini, demokrasi yang bebas seperti sekarang ini, mereka ingin memanfaatkan elemen-elemen bangsa ini, terutama umat-umat Islam yang terayu dengan konsep negara agama tadi, untuk ikut mendompleng, menempel. Dan menempelnya mereka, mendomplengnya mereka adalah dengan mimpi-mimpi mereka itu. Mimpi negara Islam, mimpi pemimpin Islam yang akan menerapkan syariat Islam. Pemikiran yang aneh. Kalau dulu mereka memimpikan Prabowo menjadi pemimpin negara Islam, mereka dukung ramai-ramai. Tetapi karena masyarakat melihat mereka ada di pihak Prabowo dan mengkhawatirkan terjadinya gonjang-ganjing negara akibat paham Islam identitasnya ini, boleh dikatakan paham rasis, artinya Islam saja yang harus berkuasa, maka seluruh rakyat Indonesia menarik diri, tidak mencoblos Prabowo waktu itu, sehingga kalah. Kemudian kali ini mereka bermimpi tentang negara Islam Indonesia melalui Bapak Anies Baswedan. Dibuatlah hayalan-hayalan bahwa Anies Baswedan itu akan menerapkan negara Islam, menjadi pemimpin umat Islam, menjadi khalifah Islam Indonesia. Masya Allah, mimpi terus. Maka kemudian narasi-narasi mereka menjadi halu semua, mimpi semua, skenarionya skenario perang semua, skenarionya skenario tempur semua, kacau semua, yang dicirikan oleh salah satu ustadz ini yang seolah-olah wah betul pembicaraannya ini, seolah-olah Indonesia ini sudah mau dikuasai oleh Pak Anies Baswedan dengan mereka-mereka itu di belakangnya dan mendeklarasikan negara Islam Indonesia, imamah. Sehingga dikatakanlah 9 naga sangat takut pada Pak Anies. Cina sangat takut pada Pak Anies. Kalau begini caranya bukan hanya 9 naga. Bintang 9 pun NU dan seluruh partai nasionalis, orang-orang berpikiran nasionalis akan melawan faham ini. Masya Allah, inilah mimpi akut yang merusak cara berpikir, merusak cara bernegara. Umat Islam ini benar-benar, ya Allah, miris kita. Nah sekarang, bagaimana nanti 2024? Ini pertanyaan besar kita. Apakah umat Islam nanti seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta? Ini benar-benar luar biasa. Apalagi sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan sebuah seminar mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyampaikan untuk membeli Indonesia, oligarki atau 9 naga cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli, cukup 50 triliun. Akan tetapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 9 naga untuk menghadapi Pak Anies Baswedan menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Berarti kesimpulannya, Indonesia dan Pak Anies Baswedan di mata Cina lebih berbahaya. Siapa Pak? Menurut kacamata Cina, antara Indonesia dan Pak Anies lebih berbahaya Pak Anies Baswedan. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kepemimpinan, konsep imamah itu sangat-sangat besar implikasinya.
Makanya kenapa Cina berani menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi pemimpin Islam di Indonesia. Ini harus dijadikan cambuk bagi umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada pertemuan elit di Pulau G. Pertemuan elit di Pulau G. Nggak usah saya sampaikan siapa-siapanya, karena itu kode etik. Tapi isinya saja, ini informasi intelijen. Yang pertama, opsi yang pertama, oligarki yang sudah menguasai Indonesia ini mengeluarkan opsi yang pertama, penambahan kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Presiden proksi. Dan tiga opsi ini terus benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Tokoh-tokoh ulama di Indonesia sudah memberikan warning. Kalau 2024 umat Islam gagal, habis sudah. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Myanmar, bisa terjadi di Indonesia. Manakala umat Islam buta politik. Ini benar-benar ini luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 opsi ini ternyata ini, Pak, mereka kan sudah pede banget malah. Tapi ternyata ada info intelijen, info A1. Apa? Ternyata mereka menyiapkan jet pribadi. Kalau nanti akan terjadi betul, kekhawatiran itu akan terjadi, mereka akan meninggalkan Indonesia. Dan ini info A1. Mereka siap dengan jet pribadi. Ini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia, ya kan? Bahkan ada beberapa yang benar-benar ini strategis, tapi nggak usah saya sampaikan karena ini bukan konsumsi publik. Insya Allah kita yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Ulama-ulama seluruh dunia ketika ada istimewa, semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan ulama-ulama di kawasan ASEAN, ulama-ulama Malaysia, Brunei Darussalam, dan ulama-ulama di kawasan ASEAN ini semua meyakini, insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia. Ini mudah-mudahan apa yang doa yang dipanjatkan oleh ulama-ulama seluruh dunia tadi, bahkan juga ulama-ulama ASEAN, bahkan ada seorang Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman di media-media internasional, juga mengabarkan insya Allah 2024 mudah-mudahan umat Islam Indonesia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini berseri, Pak. Berseri. Jadi pengungkapan tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan bagaimana solusinya, insya Allah kita sambung. Masih ada 2 kali pertemuan yang insya Allah akan saya sampaikan dari ini berseri ini, Pak. Sampai nanti puncaknya apa solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian kita akhiri
dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam hal ini memang dibutuhkan adanya BNPT. Jadi menanggulangi pemikiran radikal ini dengan melakukan deradikalisasi. Jadi ini tugasnya orang-orang NU untuk berdialog dengan orang-orang seperti ini tentang negara. Kalau tidak begitu mereka akan terus menghayal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hayalan imamah kepemimpinan Islam dengan mendompleng Pak Anies ini tentu saja menakutkan bagi sebagian warga negara Indonesia yang ingin ikut mendukung Pak Anies menjadi pikir-pikir karena adanya orang-orang seperti ini. Padahal Pak Anies secara pribadi dan secara pemikiran pun belum tentu seperti mereka. Pak Anies adalah orang yang nasionalis, yang mengakui Pancasila sebagai konsep negara dan agama, dan di samping itu beliau memahami rias politika di Indonesia. Tidak mungkin memimpin dengan aturan Islam. Karena di sini sudah ada DPR, MPR, TNI, Polri yang siap menjaga dan mengawal konsep bernegara Pancasila. Sekali saja melenceng, maka bisa dijatuhkan. Itu pemikiran rasional dari Pak Anies dan kita semua. Tetapi orang-orang halu seperti tadi tidak memikirkan seperti itu. Pokoknya negara Islam, pokoknya Pak Anies menang, Islam menang. Masya Allah. Jadi inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita tertawakan dan kita anggap angin lalu, tetapi juga harus hati-hati agar generasi muda kita tidak terkontaminasi oleh cara berpikir seperti ini. Mereka memang menang dalam hal memadukan antara pemikiran halu ini dengan kewajiban agama melalui pengajian-pengajiannya. Makanya kita gencarkan kembali pengajian-pengajian kiai-kiai Islam Nusantara yang berpikirnya adem, ayem, dan cinta NKRI. Mudah-mudahan mereka selalu bisa memberikan sumbangsih dan memberikan pemahaman-pemahaman religius dan nasionalis Indonesia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.